sekarang kita akan mulai mempelajari tentang hiperbola. Sebelumnya, saya mau ulangi dulu persamaan lingkaran yang kita punya itu kan persamaan umumnya x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, ini kalau mau dipindahkan ke dalam bentuk persamaan elips itu akan jadi x kuadrat. Ini kedua sisinya dibagi dengan r kuadrat ya. Per x kuadrat tambah y kuadrat per r kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah lingkaran. Kalau elips itu rumus umumnya x kuadrat per a kuadrat tambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah elips. Kalau di lingkaran itu kan R-nya sama dengan R di sini sama dengan R di sini. Jadi kalau di sini, kalau di elips itu A dan B, di sini R dan R, jadi nggak ada bedanya gitu ya. Kalau di sini ada bedanya, jari-jari minornya atau jari-jari mayornya ada bedanya. Kalau di lingkaran nggak ada bedanya. Itu yang membuat lingkaran merupakan bentuk spesial dari elips. Nah, sekarang untuk hiperbola persamaannya seperti apa? Persamaannya akan mirip seperti yang elips ini nih. Persamaan untuk hiperbola itu saya ganti warna. X kuadrat per A kuadrat kurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, ini satu persamaan hiperbola. Hiperbola itu kan ada dua, jadi persamaan yang satunya lagi itu adalah Y kuadrat per B kuadrat dikurang X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau yang ini tuh untuk bagian Y-nya itu negatif, kalau yang ini untuk bagian X-nya itu yang negatifnya ya. Nah, kita biasanya diminta menentukan persamaan ini tuh untuk hiperbola yang mana? Hiperbola yang menghadap horizontal atau yang menghadap vertikal, karena hiperbola itu kan punya ada dua pasangan ya. Nah, untuk itu kita coba seperti ini ya. Pertama saya mau memecahkan dulu persamaan yang ini, menyederhanakannya. Jadi ini saya mau pindahin yang x kuadrat per a kuadrat ini ke sisi sebelah kanan, jadinya bentuknya akan menjadi min y kuadrat per b kuadrat sama dengan, ini kan jadi negatif x kuadrat per a kuadrat tambah 1 gitu kan. Nah, kalau saya kalikan kedua sisinya dengan negatif 1 supaya y-nya ini, yang di y ini nggak ada negatifnya, ini kan jadi y kuadrat per b kuadrat sama dengan x kuadrat per a kuadrat kurang 1 gitu. Karena ini juga dikaliin dengan negatif 1. Nah, kemudian saya mau pindahin b kuadratnya ini atau kedua sisi dikalikan oleh b kuadrat, jadinya y kuadrat sama dengan b kuadrat per a kuadrat x kuadrat dikurang b kuadrat. Sekarang saya mau dapetin y-nya aja gimana? Saya akarin kan kedua sisinya. Jadi y sama dengan, cuma hati-hati di sini. Di sini harus plus minus karena diakarin. Akar b kuadrat per a kuadrat x kuadrat dikurang b kuadrat. Nah, kayak gitu. Sekarang kita di pendahuluan kita kan udah tahu kalau hiperbola tuh ada dua pasang ya. Saya mau gambarin di sini sumbu aksisnya. Sumbu aksis ini untuk y, ini untuk x. Dan di hiperbola tuh kita mengenal namanya asimtot. Ini asimtot yang satu, kemudian ini asimtot yang kedua. Kalau kalian perhatiin asimtot yang kedua ini memiliki gradien yang negatif ya, atau dia jadinya turun, yang satunya lagi naik. Pasangan yang pertama adalah ketika si hiperbolanya menghadap ke kiri dan ke kanan. Hiperbola akan mendekati asimtotnya, kemudian di sini dia akan membelok, kemudian di sini akan mendekati asimtotnya. Tapi ini nggak pernah dia bersentuhan, jadi dia cuma mendekati aja. Kemudian yang sebelah kirinya juga gitu, ini mendekati, kemudian dia dibelokkan di sini, kemudian mendekati yang di asimtotnya lagi. Nah, ini satu hiperbola. Hiperbola yang kedua bentuknya menghadap kayak ke atas gitu ya. Di sini juga mendekati, maksudnya pakai warna hijau, pakai warna ini orange. Di sini mendekati, kemudian menjauh, mendekati, kemudian menjauh, terus membelok di sini, terus mendekati lagi di sini.
yang di bawah juga kayak gitu. Di sini mendekati asimptotnya, kemudian di sumbu ini belok, kemudian mendekati lagi. Jadi ini kalau untuk persamaan yang ini Y sama dengan plus minus akar B kuadrat A kuadrat yang ini itu hiperbolanya yang mana, yang menghadap ke atas dan ke bawah atau yang menghadap ke kiri dan ke kanan, atau saya bilang asimptot yang horizontal atau asimptot yang vertikal gitu ya. Nah, untuk menentukan persamaan ini itu untuk hiperbola yang mana, kita bisa misalkan dulu ya. Kalau misalkan kalian masukkan X-nya itu ke dalam angka tak terhingga, jadi saya masukkan X-nya itu tak terhingga kayak gini ya. Jadi kalau misalkan di sini tuh ada X itu sama dengan plus minus tak terhingga. Kalian kalau misalkan masukkan itu tak terhingga, ini kan bakalan yang bagian ini bakalan besar sekali gitu kan, bagian ini yang besar sekali. Kemudian bagian yang ini gimana? Karena ini konstan ya, jadi dia tidak berpengaruh. Jadi bentuknya itu akan menjadi seperti apa? Jadi Y itu akan mendekati dari plus minus akar cuman sisa B kuadrat per A kuadrat tambah X kuadrat aja tanpa negatif B kuadratnya, karena ini tak terhingga kan, ini kan besar sekali gitu. Ini besar sekali. Mungkin kalian akan bisa lebih paham mengenai konsep tak terhingga ini. Jadi ini sangat nilai yang sangat besar gitu ya, jadi limit tak terhingga gitu. Kita juga bisa jadi menyederhanakan Y-nya itu seperti ini. Nah, kalau kalian di bagian ini kan secara aljabar nggak bisa dipecahin gitu kan. Diakarin ini susah sekali mecahinnya kalau misalkan bentuknya seperti ini AB gitu kan. Tapi kalau yang ini kita bisa pecahkan. Yang ini tuh bisa jadi plus minus akar B kuadrat per A kuadrat X kuadrat itu kalau diakarin kan bisa jadi plus minus B per A X gitu. Nah, ini tuh sebenarnya ini adalah asimptotnya. Ini adalah asimptotnya. Jadi kalau kalian ambil yang positifnya, yang ini, yang bagian yang positifnya ini tuh adalah Y sama dengan B per A X gitu. Nah, kalau yang ini adalah negatifnya, min B per A X. Kalau dari mana? Karena ini kan secara rumus umum gitu kan, kalau yang negatif ini berarti dia gradiennya negatif atau turun gitu kan. Kalau ini positif berarti dia naik. Nah, ini asimptotnya. Jadi kalau misalkan kita kembali lagi ke persamaan yang ini, kalau misalkan kalau yang B, kalau yang bagian ininya adalah asimptotnya, tapi kalau misalkan ini di sini dituliskan negatif B kuadrat, berarti Y-nya itu kalau semakin besar X-nya, Y-nya itu akan mendekati kan ke angka ini, ke angka B per A X itu dia akan mendekati angka ini, cuman karena ini minus dia bakalan sedikit lebih kecil gitu. Jadi minus B kuadrat dia akan hampir, kalau ini tak terhingga bakalan kalau X-nya tak terhingga bakalan mendekati nilai ini aja kan, yang ini nih akan mendekati nilai ini. Tapi kalau dimasukin yang min B kuadrat ini, dia akan mendekati gitu. Dia akan mendekati kayak begini. Dia akan mendekati ke sana, tapi nggak bisa sama dengan karena ini kurang gitu. Mungkin agak sedikit membingungkan, tapi sekarang saya mau nunjukin lagi kalau misalkan persamaan ini tuh adalah hiperbola yang menghadap ke kanan dan ke kiri ini, jadi hiperbola yang horizontal. Untuk ngebuktiinnya ada lagi satu cara, mungkin cara yang ini akan lebih mudah kalian untuk pahami ya. Jadi kalau di sini kita sekarang misalkan X dari gambar aja lagi ya, kita lihat langsung aja dari gambar. Ini X-nya ini untuk yang hiperbola yang menghadap ke kiri dan ke kanan, X-nya itu tidak pernah sama dengan 0 kan? X-nya itu tidak pernah sama dengan 0. Yang ini nih, kalau perpotongannya Y-nya bisa sama dengan 0, pada saat Y sama dengan 0, pada saat Y sama dengan X-nya itu tidak pernah menyentuh 0 kan, yang ini. Grafik ini udah jelas-jelas dia nggak pernah menyentuh 0, tapi dia bisa menyentuh 0 pada titik yang biru ini. Y-nya sama dengan 0 kan, 0, Y sama dengan 0 itu di sini. Nah, tapi kalau misalkan X-nya sama dengan 0, bisa nggak X-nya sama dengan 0 di persamaan ini? Kalian lihat di persamaan ini. Kalau misalkan X-nya sama dengan 0, ini X sama dengan 0, ini 0 kan? Dikurang B kuadrat. B, nilai apapun B-nya, terus dikuadratin menjadi hal positif kan? Tapi ini dikurangin jadi negatif. Nah, ini jadi di dalamnya tuh akar negatif sesuatu gitu. Akar negatif sesuatu kan kita nggak bisa pecahin, karena sekarang kita nggak berurusan dengan
nilai kompleks ya. Jadi kita nggak bisa memecahkan hal itu, jadi nggak mungkin kalau X-nya itu sama dengan 0. Nah, berarti persamaan ini adalah memiliki kalau digambarin hiperbolanya adalah menghadap ke kiri dan menghadap ke kanan. Nah, sekarang kita bisa masukkan juga, misalkan Y-nya sama dengan 0 kan. Ini Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, berarti ini sama dengan plus minus akar B kuadrat per A kuadrat X kuadrat kurang B kuadrat. Kayak gitu kan. Nah, berarti yang di dalam ini kan harus sama dengan 0 ya. Jadi ini B kuadrat per A kuadrat X kuadrat sama dengan B gitu kan, B kuadrat. Kalau saya mau ininya dipindahin, B kuadrat per A kuadratnya ke sisi sebelah kanan, jadinya gini, X kuadrat sama dengan B kuadrat A kuadrat gitu kan, per B kuadrat. Ini cuma sisa A kuadrat aja. A kuadrat sama dengan A kuadrat gitu. X sama dengan plus minus A gitu kan. Karena ini diakarin, tapi harus ada plus minus kan. Atau kayak gini, plus minus akar A kuadrat sama dengan plus minus A gitu kan. Nah, ini kalau diplotin itu di mana? Ini kan plus minus X-nya itu bisa plus A, ini A, 0 karena Y-nya 0 kan. Atau di sini negatif A, 0 gitu. Berarti titiknya ini kan. Jadi kalian dari sini bisa tahu kalau misalkan persamaan ini itu merupakan hiperbola yang menghadap ke kanan dan ke kiri. Nah, sekarang gimana dengan persamaan yang satu lagi? Persamaan yang satu lagi pastinya dia akan membentuk si hiperbola yang ini kan. Persamaan yang satu lagi. Cuman kita bisa buktikan di sini. Persamaan satu lagi itu yang ini ya. Jadi kalau kita pecahin ini, kalau misalkan X-nya, jadi yang digambar yang ini kan, yang hiperbola yang ini. Di sini kita bisa lihat kayak gimana. Ini Y-nya di sini tuh tidak pernah menyentuh 0 kan. Y-nya di sini nggak pernah menyentuh 0 di gambar hiperbola. Tapi dia boleh menyentuh atau memiliki X sama dengan 0. Jadi kalau saya lihat di sini, kalau misalkan X-nya 0, ini 0, berarti 0 kan. Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, ini bisa dipecahin, Y-nya dapat. Tapi kalau misalkan Y-nya yang 0, ini kita nggak akan bisa dapat. Ini kan menjadi kalau misalkan Y-nya 0, Y-nya 0, jadinya X kuadrat kurang minus X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1 gitu kan. Ini jadinya apa? Minus X kuadrat sama dengan A kuadrat X kuadrat. Ini kalau misalkan minusnya dipindahin jadi sama dengan minus A kuadrat gitu kan. X kuadrat. Nah, ini X sama dengan plus minus akar negatif A kuadrat. Kita punya negatif lagi di sini. Apapun angka A-nya kalau dikuadratin bakalan menjadi angka positif, tapi di depannya ada negatif. Terus dia di dalam akar ini nggak bisa dipecahin kan. Ini jadi bilangan imajiner. Nah, itu juga nunjukin kalau misalkan X-nya itu di sini, X-nya itu boleh 0, tapi Y-nya nggak boleh 0. Ini udah kelihatan kan di sini. X-nya boleh 0, yang di sini Y-nya tapi nggak boleh 0, kayak gitu. Atau dengan cara yang kalau dimasukin lagi di sini ya, misalkan ini kan bentuknya Y sama dengan Y kuadrat per B kuadrat sama dengan jadinya plus kan, jadi X kuadrat per A kuadrat ditambah 1 gitu. Terus ini saya mau jadiin Y kuadrat sama dengan B kuadrat per A kuadrat tambah X kuadrat tambah B kuadrat, kemudian saya akarin sama dengan plus minus akar B kuadrat per A kuadrat X kuadrat tambah B kuadrat. Nah, sekarang kalau X-nya dijadikan X-nya itu sama dengan tak terhingga plus minus tak terhingga, ini bagian ini kan menjadi asimptotnya aja kan, tinggal asimptotnya. Tapi di sini kita lihat bahwa ini tuh asimptotnya plus B kuadrat, jadi akan sedikit lebih besar daripada asimptotnya, akan sedikit lebih besar daripada asimptotnya. Itu maksudnya ini kan di sini akan lebih besar pada asimptotnya untuk yang kuadran positif ini, tapi yang kuadran negatif dia akan sedikit lebih kecil daripada asimptotnya. Terus dia akan mendekati tapi sedikit lebih kecil. Ya, mungkin agak sedikit membingungkan di sini bagaimana memilih gambar hiperbola yang mana yang
ditunjukkan oleh suatu persamaan itu. Tapi nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan dengan menggunakan angka-angka. Kalau di sini angka-angka yang sebenarnya gitu. Kalau sini kan saya pakai BA gitu, mungkin ada membingungkan. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.